Di tengah perang Rusia-Ukraina, Aliansi Militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO punya pemimpin baru. Pada Rabu 26 Juni 2024, NATO menunjuk Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sebagai Sekretaris Jenderal baru. Ia menggantikan Jens Stoltenberg asal Norwegia per 1 Oktober 2024. Lalu siapa sosok Rutte dan tugas berat politik dunia apa saja yang menantinya? Usai ditunjuk melalui media sosial X, Rutte mengatakan dirinya telah menantikan tugas baru ini dengan semangat besar. Ia menyebut aliansi NATO selalu dan akan tetap menjadi batu pijakan bagi keamanan kolektif. Baginya memimpin organisasi ini merupakan tanggung jawab yang diambil dengan serius. Sebagai komandan NATO, Rutte akan memainkan peran kunci dalam mengorkestrasi 32 negara anggota NATO dalam mendukung Ukraina, termasuk terus membuka jalur negara itu untuk bergabung. Serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022 membangun kembali peran NATO pasca Perang Dingin, sekaligus mengingatkan lagi pentingnya negara-negara Eropa menambah anggaran pertahanan mereka. Rutte adalah pendukung kuat pada Ukraina. Ia termasuk sosok yang terang-terangan mendorong pasokan jet-jet tempur F-16 ke Kiev dalam menghadapi invasi Rusia. Tak hanya memastikan NATO mengambil langkah yang tepat dalam menjinakkan Rusia, Rutte juga harus mencermati betul kebangkitan kekuatan Cina. Yang tak kalah menantang bagi Rutte adalah menjaga kekompakan NATO andai kata nanti Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump pada masa kepresidenan pertamanya yaitu 2017 hingga 2021 berulang kali mengancam akan membawa Amerika Serikat keluar dari NATO. Mantan Kepala Jubir NATO Oana Lungescu menyebut Rutte adalah seorang pragmatis dan salah satu dari sedikit politisi Eropa yang berhasil mengembangkan hubungan baik dengan Joe Biden maupun Donald Trump. Hal ini akan menjadi aset kunci bagi NATO setelah Pilpres Amerika Serikat pada November mendatang. Jika ditilik dari kehidupan pribadinya, Rutte adalah sarjana lulusan sejarah yang lahir dan hingga kini tinggal di Den Haag. Ia pernah mengatakan ingin mengajar setelah tidak aktif ke politik. Namun pecahnya perang di Ukraina pernah ia sebut sebagai alasan ia terjun ke panggung internasional sebagai sekjen NATO. Rutte pernah bekerja sebagai manajer sumber daya manusia di perusahaan multinasional Unilever. Meski bertahun-tahun menjadi politisi dengan jabatan puncak di Eropa, Rutte dikenal sebagai sosok sederhana dan rendah hati. Ia sering terlihat keliling Den Haag dengan bersepeda. Rutte juga biasa berjalan kaki dari rumah menuju kantor.